Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa halal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah segala puja dan puji memang sudah seharusnya ya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang tiada pernah dapat kita hitung nikmatnya itu. Dan segala nikmat yang kita terima sesungguhnya hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Dan kita akan kembali kepadanya kapan dan di mana adalah menjadi rahasia Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada Jumat kali ini agak sedikit berbeda dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang cukup menarik, ya. Salah satu dari kisah salafus saleh, yaitu generasi awal yang saleh, yang cukup fenomenal, yaitu Harun al-Rasyid. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Generasi terbaik umat ini adalah generasiku, artinya generasi Nabi SAW bersama para sahabatnya, kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu yaitu generasi tabi'in. Kalau sahabat itu adalah orang yang beriman dan bertemu dengan Nabi serta meninggal dalam keadaan tetap beriman, itu sahabat. Meskipun hanya sekali dia melihat Nabi, tetapi dia beriman untuk itu dan meninggal dalam keadaan beriman. Tabi pun baru satu kali ketemu, kemudian dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, itu tabi'in. Dan selanjutnya generasi berikutnya adalah tabi'ut tabi'in, artinya generasi setelah tabi'in. Demikian juga halnya dia yang pernah menjumpai tabi'in dan beriman serta meninggal dalam keadaan beriman. Harun al-Rasyid adalah salah satu dari tabi'ut tabi'in, ya, salah satu dari generasi ketiga atau mendekati generasi kedua yang hidup ya di zaman itu dan menjadi salah satu dari khalifah terbaik dinasti Abbasiyah, karena ada beberapa dinasti di dalam kekhalifahan umat Islam ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi, Romawi itu sebuah negara adidaya pada waktu itu, ya, menundukkan kepalanya karena wibawanya dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Seorang laki-laki yang mulia, ya, yang kisahnya ini banyak dikaburkan oleh para orientalis, ya, para ahli-ahli sejarah Barat, ya, yang Western ataupun yang Kristen ataupun Yahudi, ya, dan diusahakan untuk dibunuh karakternya atau karakter assassination dengan cara
mensyiarkan beberapa kabar-kabar yang sesat, yaitu tentang Harun ar-Rasyid ini. Ya, mereka mengatakan Harun ar-Rasyid ini sebagai pemabuk, senang minum khamr, kemudian seorang hidung belang, ya, senang main perempuan, dan lain-lain kisah-kisah yang sesat yang untuk menjadikan sebuah pembunuhan karakter dari salah satu generasi salaf yang terbaik ini. Ibnu Khalkhan berkata, Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia, raja yang paling melayani, ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani, dan sangat cerdas. Kunyah itu sebutan, ya, sebutan daripada Harun ar-Rasyid ini sebagai raja atau khalifah itu adalah Abu Ja'far. Sebelumnya dia dipanggil juga Abu Musa, tapi lebih terkenal dengan Abu Ja'far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah yang aslinya, ya, bernama Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi beliau ini adalah seorang keturunan dari Bani Quraisy. Artinya satu kabilah dengan Nabi SAW dan keturunan langsung dari paman Nabi yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Maka tentu dari sisi nasab beliau termasuk orang-orang yang dimuliakan, ya, karena termasuk salah satu daripada keluarga Nabi Ahlul Bait, ya, yang keturunan kesekian. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Hayziran, ya, atau kunyahnya disebut dengan Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun ar-Rasyid ini telah memiliki sifat yang istimewa, pemberani, dan kuat fisiknya. Sifat ini menjadikannya sangat layak untuk memimpin dan sebagai suksesor, sebagai penerus dari ayahnya yang saat itu sekitar 20-an atau tepatnya sekitar 25 tahun saja. Jadi Harun ar-Rasyid ini sekitar umur 25 tahun, dia sudah menjadi pengganti dari ayahnya berkuasa di daerah itu. Saat menjadi khalifah, umurnya baru menginjak sekitar 25 tahunan. Dia berkunyah dengan Abu Musa, namun orang, ya, menggelarinya atau memanggilnya dengan kunyah Abu Ja'far. Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, menyebutkan dalam tarikhnya, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa Harun ar-Rasyid ini senantiasa mengerjakan hampir seluruh sholat sunnah. Sehingga kalau di jumlah sholat sunnah itu bisa sampai mendekati 100 rakaat. Sholat sunnah, ya. Kita tahu, ya, sholat sunnah rawatib aja 12, ya. Duha 12, qiyamul lail bisa sesukanya, ya. Qiyamul lail tidak hanya 11, 23 boleh. Karena Nabi mengatakan masna, 2 boleh berapa saja sekuatnya. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat lainnya. Ya. Jadi hidupnya penuh dengan sholat, ruku, dan sujud. Kemudian apabila dia menunaikan ibadah haji, juga turut bersamanya kurang lebih 100 orang ahli fikih, ulama yang diajak untuk berhaji bersama keluarga-keluarga mereka. Dengan demikian terlihatlah bahwa Harun ar-Rasyid ini seorang yang saleh, raja, kepala pemerintahan, tetapi sekaligus juga sebagai seorang ulama dan salah satu dari tabi'ut tabi'in yang saleh. Az-Zahabi mengatakan dalam tarikhnya tahun 1709 Harun ar-Rasyid umroh di bulan Ramadan. Dan dalam umrohnya itu ia senantiasa dalam ihramnya. Sehingga musim haji, bayangkan, bulan Ramadan ke haji itu kurang lebih 2 bulan, ya. Jadi terus-terusan dia menggunakan ihramnya. Wallahu alam, karena ini merupakan riwayat, dan riwayat ini insya Allah ada dalil yang kuat, ya. Amalan Harun ar-Rasyid ini sekaligus membantah orang-orang yang
menyebutkan dia dengan segala kisah-kisah yang tidak benar ya. Kisah-kisah yang mengklaim bahwa Harun al-Rashid seperti di awal saya sampaikan, seorang yang ya tidak soleh, bahkan cenderung ya ugal-ugalan, ya, senang minum khamr dan lain sebagainya. Kehidupannya adalah teladan. Ya. Al-Mansur bin Amr mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata pada zaman itu kecuali Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga ini salah seorang salafus saleh ya. Ini juga rujukan ulama besar juga pada zamannya ya. Kurang lebih tabi'in atau tabi'ut tabi'in juga. Dan satu lagi adalah Harun al-Rashid. Jadi kalau berzikir itu mencucurkan air mata. Jadi hatinya sangat lembut. Diriwayatkan, nah ini judul kita pada hari ini ya. Judul kita pada hari ini adalah Harun al-Rashid dan segelas air. Ya. Ini kisah. Diriwayatkan satu ketika Harun al-Rashid ini berjumpa dengan salah seorang ulama besar di zamannya itu yang bernama Ibnu Samak. Ibnu Samak ini seorang ulama besar ya yang juga dikagumi dan menjadi rujukan pada saat itu di zamannya Harun al-Rashid. Saat itu Harun al-Rashid minta minum karena kehausan, beliau minta diambilkan minum kepada Ibnu Samak. Wallahu alam momennya, eventnya seperti apa, tetapi diceritakan bahwa Harun al-Rashid ini kehausan dan minta diberi minum. Lalu Ibnu Samak mengambil ya segelas air, kemudian berkata kepada Harun al-Rashid, wahai Amirul Mukminin, karena khalifah dulu itu banyak juga dengan sebutan Amirul Mukminin. Seandainya Anda terhalangi minum minuman ini, maksudnya satu gelas air pun tidak ada kecuali yang saya pegang ini, kata Ibnu Samak. Dan kalau Anda tidak minum ini, Anda pun akan mengalami kesulitan yang besar. Kira-kira dengan apa Anda akan membeli segelas air ini? Ya. Saya ulang ya, karena ini kisahnya menarik ini. Ibnu Samak ya menjawab permohonan dari Harun al-Rashid untuk minta minum. Beliau membawakan segelas air, diberikan, tapi sebelum diminum, Ibnu Samak nih sebagai ulama besar, beliau menyampaikan kepada Amirul Mukminin, ya, kepada Khalifah Harun al-Rashid, wahai Amirul Mukminin, silakan Anda minum, tetapi jika seandainya ya tidak ada minuman lain kecuali minuman yang aku bawakan ini, dan jika engkau tidak meminumnya maka engkau dalam kesulitan yang besar, kira-kira segelas air ini akan engkau bayar dengan apa? Gitu ya. Lalu serentak ya Harun al-Rashid mengatakan ya, aku akan bayar dengan setengah dari kerajaanku. Nah, ini mungkin kita terguncang mendengar ini karena bayangkan ya, kekuasaan Harun al-Rashid itu luar biasa ya. Harun al-Rashid ini luar biasa ya. Kekayaannya juga luar biasa. Maka kita bisa bayangkan perkataan seorang Amirul Mukminin tentu tidak main-main ya. Beliau mengatakan untuk mendapatkan satu gelas air itu ya karena tingkat kesulitannya dan juga ya sulit mendapatkan airnya, dan kalau tidak maka dia pun akan dalam kesulitan besar. Dia berani membayarnya dengan setengah daripada kerajaannya. Maka Ibnu Samak memberikannya, silakan diminum. Lalu dengan serta-merta, ya dengan ucapan Bismillah tentunya, ya, Harun al-Rashid meminumnya. Dan meminum segelas air itu sampai dengan habis. Ya. Setelah itu dikembalikan gelas itu, lalu Ibnu Samak kembali bertanya, wahai Amirul Mukminin, hilang dari diri Anda. Nah sekarang seandainya air ini yang engkau minum terhalangi keluar dari badan Anda, artinya tidak pipis dia, ya, kesulitan untuk pipis, dan apabila dia tidak pipis maka
dia pun dalam kesulitan yang sangat besar karena bisa sakit dan bisa ya berujung kepada sesuatu yang fatal. Kira-kira bagaimana untuk bisa sampai air yang tadi Anda minum itu bisa lancar keluar dalam bentuk air seni? Maka Harun ar-Rasyid pun menjawab, tentu dengan setengah dari kekayaanku yang tersisa. Jawab Harun ar-Rasyid. Maka Ibnu Samak mengatakan, sesungguhnya, nah ini ya kalimat ini sangat fenomenal nih. Sebuah kerajaan yang luar biasa seperti yang engkau kendalikan ini, wahai Amirul Mukminin, hanya seharga seteguk air dan air senimu saja. Ya, sesungguhnya harga dari sebuah kerajaanmu ini yang engkau bangun dengan luar biasa dan menjadi besar seperti ini, itu tidak lebih daripada harga seteguk air yang engkau minum dan air seni yang akan engkau keluarkan. Sungguh tidak pantas seorang hamba, kalimat berikutnya dari Ibnu Samak, berlomba-lomba memperebutkan dunia itu. Maka serta-merta Harun ar-Rasyid pun, karena dia juga seorang ulama, mengerti, ya, diingatkan oleh seorang ulama lainnya, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Ya. Cerita ini ada di dalam Tarikh Al-Khulafa juz 1 halaman 216. Ibnu Jauzi mengisahkan juga suatu ketika Harun ar-Rasyid ya berkata kepada Sibyan, salah satu juga sahabatnya. Harun ar-Rasyid ini seorang raja yang gemar minta nasihat kepada orang yang di bawahnya, dengan rakyatnya, dengan ulama. Beliau minta dinasehati. Harun ar-Rasyid mengatakan, wahai Sibyan, nasihatilah aku. Kemudian Sibyan berkata, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang akan membuatmu takut, tetapi dengan itu engkau akan merasa aman. Nah, ini kalimatnya ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang akan membuatmu takut, tapi dengan itu engkau akan merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan orang yang akan membuatmu merasa aman, tapi sesungguhnya engkau kemudian akan menjadi ketakutan. Nah, ini. Tidak hanya kita, Harun ar-Rasyid pun bertanya, maksudnya apa dari ucapan itu, wahai Sibyan? Ya. Kemudian Sibyan berkata, orang yang mengatakan padamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Orang yang demikian lebih baik untukmu daripada mereka mengatakan, engkau adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, dosamu telah diampuni, Anda adalah kerabatnya Nabi SAW, maka engkau mempunyai kedudukan yang tinggi, bla 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 bla, pujian-pujian ini. Maka Harun ar-Rasyid pun diingatkan itu, beliau pun kembali mencucurkan air matanya, menangis. Sampai orang di sekelilingnya merasa sedih, kasihan, karena terus-menerus mencucurkan air mata. Ini suatu gambaran, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Bagaimana seorang salafus saleh itu, dia berhenti pada saat diingatkan dengan kalimat-kalimat yang berasal dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dari Nabi SAW. Ya, berbeda dengan fenomena kita saat ini. Ya. Jadi orang-orang terdahulu itu sangat taat. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Dan orang bisa bersalah tanpa kita sengaja atau bahkan dengan sengaja, itu siapa saja dapat menimpa dirinya. Apakah seorang raja, seorang yang handai taulan yang pandai, seorang yang kekayaannya luar biasa, pangkat tinggi, jabatan, ya, dan lain sebagainya, itu bisa saja menimpa siapa saja. Maka dengan diingatkan untuk ittaqillah, bertakwalah kepada kalian, takutlah kalian kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mampu mencabut setiap waktu apa yang kita miliki, apakah itu pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya itu, maka ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah.
bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya innamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah permainan, sebuah tipu daya yang hanya sesaat menyenangkan, tapi selebihnya adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kelak. Dan sebagaimana yang senantiasa saya ingatkan untuk diri saya dan juga untuk teman-teman sahabat yang saya cintai karena Allah, kehidupan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata 60-70. Rata-rata 60-70. Kalaupun ada yang lebih dari itu sangat-sangat sedikit. Dan kalaupun dia hidup, kemungkinan besar merepotkan orang lain. Dan yang bersangkutan pun sulit menikmati. Sulit untuk bisa makan enak, sulit untuk bergerak dengan leluasa, sulit untuk bisa menikmati segala kenikmatan dunia. Dia hanya panjang umur, tetapi tidak bisa menikmati apa-apa dibandingkan pada saat dia dalam kondisi sehat ataupun lebih muda usianya. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, Ar-Rasyid ini adalah seorang pemimpin yang cinta kepada para ulama. Ya. Kita bisa lihat kisahnya tadi ya, betapa dia berulang kali ya, mengajak pada saat haji. Hajinya berkali-kali dia. Nanti kita akan lihat berapa kali dia dalam selama dia hidup itu. Dan setiap kali haji dia membawa kurang lebih 100 ahli fikih atau ulama, kemudian ada lagi yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dia seorang yang alim. Ia mengagungkan dan memuliakan agama ini. Beliau membenci debat dan banyak bicara. Jadi tidak suka dengan perdebatan yang tanpa dalil, perdebatan yang sia-sia. Al-Qadi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat dalam menuntut ilmu. Jadi Ar-Rasyid ini dia termasuk orang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Padahal dia seorang raja. Dalam bayangan kita kan kayak apa sibuknya seorang raja? Kayak apa sibuknya seorang pemimpin negara? Tapi beliau tetap termasuk orang yang sangat rajin menuntut ilmu. Thalibul ilm, thalibul ilm. Ya. Kecuali sebentar. Aku tidak melihat ya kecuali Raja Ar-Rasyid ini tidak pernah beristirahat menuntut ilmu. Ya. Ia pergi senantiasa bersama mengajak dua orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengarkan Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitab dari Imam Malik ya. Jadi beliau bertemu berarti dengan Imam Malik kan begitu. Imam Malik ini salah satu dari pemilik mazhab ya. Ada 4 mazhab ya. Ya, Abu Hanifah atau Hanafi, ya, Malik bin Anas atau mazhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Hambali. Nah, saat sampai kabar padanya seorang tokoh tabi'in, ya, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah meninggal, wafat sezaman dengan beliau. Ibnu Mubarak juga ini termasuk ulama yang besar. Maka Harun Ar-Rasyid pun kembali menangis, bersedih. Dan para tokoh pun ikut menangis, serta berusaha menghiburnya. Begitu dekatnya, begitu cintanya seorang pemimpin negara dengan rakyatnya, dengan para ulama, yang senantiasa mengawal kerajaan ini untuk istiqomah di atas sunnah. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Kemudian tidaklah aku menyebut Nabi, ya, jadi riwayat dari Abu Muawiyah SAW di hadapan Harun Ar-Rasyid, kecuali ia mengikutinya dengan salawat, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau mengatakan Sallallahu ala Sayyidi, salawat Allah atas Tuhanku. Kemudian kuriwayatkan juga sebuah hadis kepada beliau. Ini berarti yang meriwayatkan adalah Abu Muawiyah Ad-Darir. Beliau mengatakan kepada Raja Harun Ar-Rasyid, andai saja aku berperang di jalan Allah,
kemudian terbunuh, setelah itu aku kembali hidup dan terbunuh kembali, itu lebih baik bagiku. Maka Harun ar-Rasyid pun kembali menangis. Kenapa saya menceritakan berulang kali tentang menangis? Ini untuk menyampaikan kelembutan hati seorang yang tawadhu, seorang yang jauh dari kesombongan. Meskipun dia kaya raya, meskipun jabatannya seorang raja, meskipun seorang alim, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, tapi lihat betapa hatinya demikian lembut. Tersentuh sedikit saja, beliau menangis. Bukan cengeng ya, tapi ini merefleksikan sebuah kelembutan hati. Kelembutan hati. Bukankah Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 44 ya kalau saya nggak keliru. Datangilah Firaun. Firaun itu siapa? Seorang raja yang zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Kan pantas ditebas lehernya tanpa basa-basi, tapi Allah tidak. Allah mengatakan kepada Musa, datangilah dia dan berkata-katalah dengan hati yang lembut, dengan ucapan yang lembut, dengan penuh kesabaran. Musa seorang yang sangat tegas, yang dia pukul satu orang, ya, dan orang itu mati. Ya. Tapi Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada Firaun yang zalim itu dengan kelemah lembutan. Nah, demikian juga Harun ar-Rasyid. Beliau ya, mewarisi kelemah lembutan ini tentu dari salafus saleh dan sahabat-sahabat serta Nabi SAW. Kemudian Abu Muawiyah yang tadi juga menyampaikan sebuah hadis kepada Ar-Rasyid, yakni hadis tentang ya kisah Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa. Jadi ada riwayat, nanti hadisnya ada dari Nabi SAW, ya, hadisnya sahih. Diceritakan ada sebuah perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Lalu ada seseorang bertanya, Nabi Adam dengan Nabi Musa kan jaraknya ribuan tahun. Lalu orang ini bertanya kepada Harun ar-Rasyid, di manakah kedua Nabi itu bertemu? Nah, spontan Harun ar-Rasyid pun naik pitam, marah dan berkata, hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang ini telah zindik dan menghina hadis. Coba bayangkan ya, betapa penghargaan kepada hadis itu seperti itu. Kita sekarang sering mendengar, atau bahkan kita pun secara tidak sengaja sering mengolok-olok hadis-hadis yang kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal. Kita nanti dulu. Karena Quran dan Sunnah itu tidak cukup hanya dengan akal kita. Tapi lebih dari itu, iman kita yang harus dikedepankan. Hadis itu secara lengkap, ya, saya bacakan bahasa Indonesianya. Nabi menyampaikan, Adam dan Musa alaihissalam pernah terjadi perdebatan di antara mereka. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau telah mengecewakan kami, dan engkaulah gara-garanya mengeluarkan kami dari surga dengan dosamu. Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas perkara yang Allah telah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Nah, luar biasa ya. Hujah yang disampaikan oleh Adam alaihissalam, bapak kita, bapak moyang kita itu mengalahkan hujah daripada Musa alaihissalam. Lalu Nabi berkata, demikianlah Adam alaihissalam telah mengalahkan Musa. Argumentasi Adam mengalahkan Musa. Seperti itu. Nah, ini akbar atau kabar-kabar seperti ini adalah termasuk kabar-kabar yang berasal dari langit, yang kita tidak bisa menalar dengan akal biasa. Bisa saja mereka bertemu di langit sana, seperti halnya pada saat Nabi Mi'raj, Nabi bertemu dengan beberapa Nabi, bukan? Dan lalu Nabi pun punya yang namanya utusan Allah lainnya, yaitu Jibril alaihissalam. Kapanpun waktu, dimanapun, siapapun yang akan menjadi
bahan untuk Nabi ketahui, dengan mudah Jibril alaihissalam menjelaskannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika hadis sudah datang kepada kita, maka kewajiban kita adalah selama itu sahih, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, aku laksanakan. Kemudian teman-teman sekalian, mendustakan hadis bukan perkara kecil. Di mata Harun ar-Rasyid, dia sampai menyebut orang tersebut zindik. Zindik itu munafik, yaitu orang yang mendustakan agama. Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis. Dengan gampang, ini hadis kuno nih, udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Hadis ini tafsirannya demikian dan demikian. Dan wajar kalau ditolak berdasarkan akal sehat. Kalimat ini tidak jarang kita dapatkan di kalangan masyarakat, ya. Kita dengar, bahkan kadang-kadang di kalangan ustadz sendiri sempat seperti itu. Ini tidak boleh, karena sekali lagi kita berbicara tentang Quran dan Sunnah lebih mengutamakan keimanan. Karena rukun iman kita kan rukun kepada Allah, keimanan kepada Allah, ya. Kemudian kepada siapa? Malaikatnya, kepada kitabnya, rasulnya, dan seterusnya. Itu bagian dari keimanan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita sekarang lihat betapa kehebatan Harun ar-Rasyid, ya, yang mengalahkan Kaisar Romawi. Wah, jadi negara adidaya dengan presidennya yang bernama saat itu Nikeporos I. Nikeporos I. Pada tahun diceritakan 187 Hijriah, Harun ar-Rasyid menerima surat dari Kaisar Romawi Nikeporos I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah. Ya, jadi sebelumnya sudah ada perjanjian perdamaian di mana Romawi harus membayar jizyah, upeti. Ya. Karena kalau negara kafir di bawah kekuasaan Islam itu bebas untuk memilih agama, tetapi karena keamanannya itu dijamin oleh kita, oleh negara Islam, maka dia bayar upeti untuk mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian Nikeporos, ya, bercerita atau membuat surat yang isinya kurang lebih begini. Wahai Harun ar-Rasyid, Raja Arab. Dia menyebutnya begitu. Amma ba'du. Sesungguhnya kaisar sebelumku, kata Nikeporos ini, telah memberimu benteng, ya, benteng catur. Gitu ya. Maksudnya adalah dia memposisikan dirinya sebagai pion, yaitu orang yang kalah dan membayar upeti. Dia membawakan kepadamu hartanya, upetinya. Sebenarnya aku bisa memberikan jumlah yang berlipat kali darinya. Tapi itu merupakan kelemahan dan kebodohan sebagai seorang wanita. Wah, jadi dia ya, menunjukkan bahwa dia bukan seperti pendahulunya. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki tulen, bukan seorang wanita lemah yang mudah dibodohi. Jika engkau membaca suratku ini, kembalikanlah yang telah engkau dapat dari raja sebelumku. Jika tidak, dan diri. Apa jawaban? Ketika membaca surat ini, ia pun marah besar, naik hitam, mukanya merah. Lalu tidak ada seorang pun di antara para pembantunya, para menteri-menterinya, para penasehatnya yang berani mengarahkan wajahnya ke wajah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Apalagi mengeluarkan sepatah kata pun tidak berani. Orang-orang duduk dan menyingkir karena takut. Para menteri pun duduk membisu, ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Harun ar-Rasyid. Lalu Harun ar-Rasyid memerintahkan untuk menulis surat balasan. Suratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, dari Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, kepada Nikeporos, anjing Romawi. Oh, Bapak. Luar biasa, ini gertak-menggertak dalam perang boleh saja, ya. Bukan masalah kesopanan, tapi ini masalah dalam strategi mental breakdown ini, ya. Yang menjatuhkan mental orangnya. Tadi kan dia mengatakan sebagai seorang wanita, sekarang dia mengatakan seperti itu.
aku telah membaca surat, wahai anak perempuan kafir. Kan gitu loh. Balikan. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum kau dengar. Hebat ya. Ini jawaban seorang laki-laki tulen. Engkau akan melihat sesuatu yang nggak sempat kau dengar. Jadi luar biasa. Dan saat itu juga Harun al-Rasyid memerintahkan pasukannya dan dia memimpin langsung ya, menuju Romawi untuk memerangi Romawi. Sampai akhirnya Al-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules, salah satu kota besar dekat Konstantinopel. Nikeporos pun takut dan lari. Kemudian dia kembali meminta untuk dipulihkan perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Nah, inilah saudaraku sekalian. Fenomena gertak-menggertak ini sejak dulu, bukan hanya sekarang. Tetapi bagaimana dengan keistiqomahan dan keyakinan seorang pemimpin akan kebenaran, sesuatu yang al-haq, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Dan ini juga yang membuat gentar, ciut ya, daripada hati ataupun orang-orang pemimpin kafir saat itu, sebuah negara adidaya yang bernama Romawi, dan kembali mengakui kekalahannya dan mohon dilakukan perjanjian damai yang sebelumnya dan bersedia membayar peti. Saudaraku yang saya cintai, di zamannya Harun al-Rasyid ini kemakmuran luar biasa terjadi. Kemakmuran zaman Abbasiyah yang paling terbaik khalifahnya adalah Harun al-Rasyid. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun al-Rasyid yang menggambarkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya. Beliau mengatakan, hujan dimanapun yang kau inginkan, maka hasil bumi dari tempat-tempat yang dihujani itu akan datang kepada kita. Artinya betapa luas ya, wilayahnya dan kekuasaannya itu. Dimanapun hujan itu datang, hasil buminya atau hasilnya juga akan mengalir ke pusat. Artinya ke kekhalifahannya beliau itu. Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun al-Rasyid. Wafatnya Harun al-Rasyid, ya, Harun al-Rasyid ini karena seorang yang ulama besar, dia punya firasat. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah ini diberikan semacam karomah, ya, firasat yang kuat, ya, bahwa beliau akan meninggal. Dalam mimpinya beliau mempermimpi, ya, dia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah, kemudian di tempat itulah ia wafat. Suatu ketika Harun al-Rasyid sedang berjalan menuju ke suatu tempat, namanya kota Taus, dia jatuh sakit. Lalu al-Rasyid memerintahkan pembantunya, datangkanlah kepadaku sewadah tanah dari tempat ini. Dan ternyata tanah itu tanah merah. Kemudian setelah melihat itu, al-Rasyid mengatakan, demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dalam mimpi. Dan tanah inilah yang ada di namanya yang akan menguburkanku di tempat itu. Kemudian ia memerintahkan, ini masih hidup, ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia meminta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu ia minta dibawa ke makamnya dan di tempat itulah Harun al-Rasyid wafat. Kata Harun al-Rasyid, inilah akhir dari perjalanan seorang anak Adam. Barakallahu fiik, ya. Kemudian ibrah yang bisa diambil sedikit saja. Yang pertama bahwasanya sekaliber, ya, Harun al-Rasyid sebagai raja yang sukses, ya, khalifah terbaik di dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini berkuasa ratusan tahun, ya teman-teman sekalian. Ya, tapi kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Senantiasa berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya, tabi'in yang sejaman dengannya. Dan dia berhenti pada saat dibacakan hadis ataupun Al-Quranul Karim. Dan beliau berani membeli segelas air dengan seluruh harta dan kekuasaan kerajaannya, karena dia tahu bahwa segelas air itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Artinya, dunia ini tidak akan pernah bisa membeli nikmat yang Allah berikan. Tidak akan pernah bisa. Maka kalimat yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita, ya, tidak akan mampu menghidup nikmat yang Allah berikan.
Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan mampu. Segelas air saja kalau kita berhadapan dengan pilihan yang sulit, sama seperti ya semacam tamsil, ibarat segelas air di padang pasir, ya disandingkan dengan berlian yang besar, karatnya pun pasti kita memilih air, karena berlian nggak bisa melenyapkan dahaga dan tidak bisa memperpanjang umur kita dengan melenyapkan dahaga kita. Itu saja barangkali sebuah ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Harun Ar-Rasyid dengan segelas air. Barakallahu fiik. Silakan Pak Samsu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan kajian kita pada sore hari ini, atau mungkin kajian-kajian sebelumnya atau yang lain, semoga saya bisa menjawabnya. Kalau tidak, ya tentu akan diserahkan kepada yang lain yang lebih memahami tentang masalah ini. Itu saja, silakan. Baik, wafika barakallah, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang kisah Harun Al-Rasyid yang begitu fenomenal ya. Subhanallah ya, kalau memang pemimpin yang seperti itu kita dapatkan luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya di kolom chat ini belum ada, silakan saja di unmute untuk bertanya. Baik sesuai dengan materi bahasan kita sore ini, mungkin boleh juga jika di luar materi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, di unmute saja untuk pertanyaan yang akan disampaikan. Jangan malu-malu. Sekali lagi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya. Masih kami tunggu pertanyaannya, kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya di unmute saja ya, langsung ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Silakan ya. Bisa saja tidak berhubungan dengan yang kita pada sore hari ini. Jika ada, silakan. Ya, silakan di unmute untuk pertanyaannya, boleh sesuai dengan materi ataupun tidak. Silakan, barangkali Mas Samsul ada untuk memulai. Kalau saya terkesan juga tadi kisah itu Pak. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Jadi untuk dedikasi seorang pemimpin kan semua kita nih, termasuk kita juga pemimpin rumah tangga minimal ini. Mungkin paling kalau tambahan nasihatnya Pak Salim, bagaimana kita bisa mencontoh atau setidak-tidaknya punya semangat untuk mempunyai hati yang lembut sebagai pemimpin, sehingga apa yang kita pimpin menjadi nyaman atau menjadi bermanfaat buat semua orang, Pak. Iya, baik. Saya tambahkan ya, karena tidak ada yang bertanya. Apa namanya, hal lain yang berkaitan masih dengan kisah ini, berkaitan ya, gimana, bisa dengar? Ya, sekarang udah Pak, sekarang udah jelas, tadi nggak jelas. Ya, yang pertama tuh hayyin. Hayyin itu tawadu. Tawadu itu lawan dari sombong, lawan dari kibir. Ya, lawan dari
kecongkakan, keangkuhan. Hayyin. Yang kedua layyin. Tadi contohnya Nabi Musa alaihissalam dan saudara layyin, lemah lembut. Kepada siapa? Kepada Firaun yang sudah jelas-jelas adalah raja yang paling zalim seumur ada dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hayyin, layyin, qorib. Qorib itu dekat. Dekat itu dia mudah untuk bergaul dengan orang, tidak membeda-bedakan orang. Di hadapan dia mengikuti dan meyakini inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar kita ini, masyarakat ini, bisa menjadi mulia bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kepandaiannya, tapi dia mulia karena dia takwa kepada Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13. Surat 49 ayat 17. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus meyakini itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya, apa yang menjadi sebab kita untuk tidak dekat dengan orang-orang? Dan Nabi juga selalu mengajarkan untuk kita selalu berhusnuzon. Ya, bersangka baik. Bukan berarti menghilangkan kewaspadaan, bukan. Tapi bersangka baik. Jangan kita menjudge seseorang, menghakimi seseorang hanya berdasarkan prasangka-prasangka. Karena prasangka itu cenderung kepada dosa. Siapa yang berkata? Surat 6 ayat 116. Ya, surat 6 ayat 116. Kemudian yang terakhir adalah sahal. Sahal itu memudahkan. Jadi seorang muslim itu selalu berusaha untuk memberikan kemudahan kepada muslim lainnya. Bukan justru sebaliknya, menyulitkan orang lain. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada sesama muslim, maka Allah akan memudahkan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, seseorang yang menyulitkan sesama muslim, maka dia pun akan dipersulit jalan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Satu lagi hadis yang saya ingin sampaikan, kalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya semua manusia itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sendiri-sendiri. Tidak didampingi oleh lawyer, tidak didampingi oleh kuasa hukum, penasehat hukum, sendiri-sendiri. Langsung berhadapan dengan Allah, pemimpin yang saleh. Pemimpin-pemimpin yang bisa meniru bagaimana karakter seorang Harun al-Rashid, seorang karakter ulama yang begitu hebat sekaligus umaro yang begitu handal, cakap dalam memberikan kepemimpinannya dalam membangun sebuah negara yang luar biasa, ya, dan berhasil dengan kemakmuran dan kekuasaannya yang luas. Dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik lain yang kita seolah-olah ini dongeng atau bukan. Tentu bukan dongeng, karena ini ada riwayat dan mempunyai ujung daripada riwayat ini sahih. Jadi janganlah kita pesimis dengan kondisi umat ini saat ini, karena memang umat ini saat ini tidak melaksanakan ajaran-ajaran seperti yang diusahakan dan dilaksanakan oleh para pendahulu kita, salafus saleh. Di kita saat ini ada dalil yang sudah sahih aja diperdebatkan. Ya, ini tidak masuk akal. Maksudnya begini dan begitu. Lalu menafsirkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ditafsirkan sahabat. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Quran aja mungkin tidak. Bahasa Arab pun tidak mengerti. Tafsir tidak paham. Hanya bisa membaca terjemah. Lalu sudah dikaitkan dengan otak kita. Otak kita ini, subhanallah, sangat terbatas, ya. Sangat lemah kita. Khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Manusia ini diciptakan dengan otak, dengan kondisi yang lemah. Khuliqal insana halu'ah. Manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi, sudahlah. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Yang dengan itu, Nabi SAW menjamin ya kita akan selamat dunia dan akhirat.
Itu saja barangkali yang dapat saya tambahkan Pak Samsul. Silakan kalau masih ada 5 menit yang tersisa, Ya. jika ada yang Jazakallah khair. bertanya atau memanfaatkan lewat chat. Ya. Ya, jazakallah khair Pak Salim tambahannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya di unmute saja. Masih ada yang bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Berarti kita perlu menambahkan visi misi tentang Hain, Lain, Qorib dan Sahal ini Pak Salim ya, minimal di visi misi hidup kita ya. Ya, itu seseorang dengan 4 sifat ini kata Nabi SAW tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Maka berusahalah untuk bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu. Masya Allah. Dan jauhilah sifat-sifat kebalikan, yaitu sombong, berkata-kata kasar. Sombong itu lawannya hayyin, lemah lembut itu lawannya adalah berkata kasar. Ya, kemudian sahal itu senantiasa membatas-batasi pergaulan, dan sahal itu adalah menyulit-nyulitkan persoalan orang lain. Jauhilah sifat-sifat itu dan dekatlah dengan sifat yang Nabi katakan, dengan keempat sifat ini kalian tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Saya pikir kita tutup saja ya Pak. Baik, Pak Samsul, Salim. karena sudah pukul 3 ya. Ya, Dan juga baik, Pak. sudah kelihatannya dalam Ramadan ini sedang dalam posisi menanti azan maghrib ya. agak sedikit baik, Pak. lesu, lelah. Ngantuk. Harus diingat ya. Ngantuk Pak Harus Salim. diingat. Ngantuk ya. Iya. Karena harus diingat ya. Nabi SAW itu memenangkan beberapa peperangan di bulan Ramadan. 1, peperangan Badar. Pertama kali perang besar itu tanggal 17 Ramadan. Subhanallah. Bayangkan tuh, lagi puasa itu perang dan menang. Gitu. Kita kajian aja nih, nggak pakai perang. Ya, itu menjadi bagian daripada introspeksi kita semua termasuk saya. Itu saja ya teman-teman sekalian. Baik, barakallah. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Doakan juga saya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin live semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Ya. Sama-sama Pak Frizon dan Mohon pamit. Mohon pamit.